Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa ba'du. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Ikhwani fid din, rahimani wa rahimakumullah. Nuwasil darsana fi sarf at-ta'limi wa tatbiq fil Qur'anil Karim li fadilatid Dr. Mahmud Sulaiman Yaqut hafizahullah taala. Kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab As-Sarf at-Ta'limi. Baik, kita masih di pembahasan tentang ma'ani al-af'al al-mazidah. Makna dari fi'il mazid. Kita punya kaidah di pertemuan sebelumnya bahwasanya ziyadatul mabna tuaddi ila ziyadatan fil makna. Bertambahnya huruf penyusun suatu kata itu memberi pengaruh kepada pertambahan makna. Dan kita punya wazan fi'il mazid, ya. Ada af'ala, ada fa'ala, ada fa'ala. Ya. Sigo af'ala itu memiliki beberapa makna. Jadi kalau kita ketemu kata berwazan af'ala, dia memiliki beberapa makna. Ya, yang pertama maknanya ta'diyah. Contohnya kemarin akroma. Ta'diyah artinya membutuhkan maf'ulun bih. Jadi kalau wazannya akroma biasanya butuh kepada maf'ul bih karena dia fi'il muta'addi. Akrama Muhammadun ad-dhaifa, ada maf'ulun bihnya. Itu makna af'ala yang pertama. Kemudian makna af'ala yang kedua, ya, apa? As-salbu wal izalah. As-salbu wal izalah. Contohnya a'jamtu al-kitab. A'jamtu al-kitab artinya saya menghilangkan ujmah. Izalah itu menghilangkan. Saya menghilangkan ujmah dari suatu kitab. Ujmah itu artinya ketidakjelasan atau kata-kata yang bukan bagian dari bahasa Arab, dihilangkan dari kitab tersebut. Itu artinya a'jamtu al-kitab. Atau ashkaitu ar-rajula, saya menghilangkan syikayah, menghilangkan syakwa. Syakwa itu artinya keluhan, saya menghilangkan keluhannya. Ini wazannya af'ala. Kemudian makna yang ketiga dari sigo af'ala adalah makna ad-du'a. Contohnya asqaituhu, di mana da'autu lahu bis-suqya. Asqaituhu artinya dari kata asqa yusqi, ya, wazannya af'ala yuf'ilu, artinya da'autu lahu. Doa itu artinya mengajak, ya. Doa itu artinya seruan, dakwah. Bukan doa ibadah, bukan, ya. Doa di sini maksudnya ajakan. Alhamdulillah. Ai da'autu lahu bis-suqya. Saya mengajak dia untuk suqya, ya, mengundang dia untuk minum. Mengundang dia datang ke rumah untuk minum. Ada mana makna yang ketiga. Kemudian makna yang keempat, sigo af'ala adalah as-sayrurah. Contohnya asmaro. As-sayrurah artinya apa? Menjadi, perubahan, ya. Asmaro artinya berbuah. Jadi perubahan dari tidak berbuah menjadi berbuah. Itu 4 makna dari sigo af'ala. Sekarang kita ambil makna yang kelima, ya, dari makna sigo af'ala, yaitu ad-dukhulu fiz zaman. Apa? Ad-dukhulu fiz zaman, masuk ke dalam suatu waktu, masuk waktunya. Contohnya asbaha. Asbaha artinya masuk ke waktu sobah, pagi. Misalkan sekarang jam 9 pagi, berarti antum sedang asbaha namanya. Asbaha Muhammadun shaiman. Muhammad di waktu pagi, masuk ke dalam waktu pagi dalam keadaan berpuasa. Atau sakit misalkan, Muhammad masuk waktu pagi dalam keadaan sakit. Itulah kenapa dalam zikir pagi kita katakan asbahna wa asbahal mulku lillah. Asbahna ala fitratil Islam. Kami memasuki waktu pagi di atas fitrah keislaman. Amsa, itu juga amsa, masuk ke dalam waktu masa. Ya. Afjaro, masuk waktu fajar. Ashharo, masuk ke waktu masuk ke bulan, masuk bulan baru maksudnya. Ashharo Muhammad, dia masuk waktu syahr, waktu bulan. Maksudnya dia masuk satu bulan baru, yang tadinya bulan Juni misalkan, sekarang menjadi bulan Juli dan seterusnya. Wa taqulu ashmalna, contoh yang lain, ya. Ini kita ambil contohnya satu, ini asbaha, ya, contoh yang paling mudah. Ashmalna itu artinya dakhalna fi waqti rihish shimal. Waktu bertiupnya angin utara. Jadi ashmalna, kita kan. Ashmalna. Ya akhi, ashmalna. Wahai akhi, kita sudah masuk ke waktu
bertiupnya angin dari arah utara. Ajnabna, waktu bertiupnya angin dari arah janub. Janub artinya janub dari angin selatan ya. Kemudian wa asbaina ay dakhalna fi rihi as-sabba. Ya. As-sabba ini jenis angin di suatu musim ya. Sabba namanya. Taib. Kemudian itu makna sigo af'ala yang pertama. Ya. Sigo af'ala yang pertama. Sabba itu tadi bisa kita artikan sibban ya. Sibban itu masa muda bisa juga ya. Masuk ke waktu masa muda. Asbaina ya. Rihes siba itu bukan angin secara hakiki, angin secara maknawi maksudnya. Angin masa anak-anak. Maksudnya angin masa anak-anak itu apa? Masuk waktu muda. Ya, misalkan yang tadinya tiflun sekarang menjadi sobiyun. Ya, yang tadinya bayi sekarang menjadi anak-anak. Itu peralihan masa itu dinamakan asbaina. Baik, kemudian makna dari sigo af'ala yang keenam adalah ad-dukhul fil makan. Kalau tadi ad-dukhul fil zaman, sekarang ad-dukhul fil makan. Masuk ke dalam suatu tempat. Contohnya adalah amsoro. Jadi dakhala fi misro. Amsoro di kata Mesir, masuk ke Mesir. Jadi kalau kita mengatakan amsoro syafi'i, amsoro al-imam syafi'i fi akhir hayatihi. Di akhir hayatnya Imam Syafi'i amsoro. Apa di amsoro? Masuk ke kota Mesir. Ash'ama dakhala fi Syam, dari kata Syam ya. Adhama ya. Anjada a'raqa masuk ke Irak. Kota Irak ya. Anjada masuk ke Najd. Adhama masuk ke Tihamah, ini nama-nama tempat ya. Ajbala masuk ke Jabal, ini gunung ya. Abhara masuk ke bahar. Masuk ke laut maksudnya menyelam. Wasta'mal al-a'sya sigotain anjada wa araqa fi qawlihi aba misma'in saral ladzi qad fa'altum fa anjada aqwamun bihi thumma a'raqu. Al-a'sya ini nama seorang penyair, dia menulis dalam syairnya penggunaan kata anjada dan a'raqa. Dia mengatakan anjada fa anjada. Ya, kemudian dia masuk ke Najd. Suatu kaum itu masuk ke Najd. Thumma a'raqu, kemudian mereka ke Irak. Taib. Jadi kita bisa menyebutkan masuk ke dalam suatu tempat tanpa menyebutkan tempat itu sendiri. Ya, kita gunakan kata anjada, dari kata Najd, a'raqa dari kata Irak. Kemudian makna yang ketujuh dari makna sigo af'ala adalah apa? Al-istihqaq. Al-istihqaq artinya apa? Penetapan terjadinya suatu kejadian. Ya, istihqaq. Apa kita artikan istihqaq yang lain? Keberhakan, ya, keberhakan sesuatu. Contohnya ahsada zar'u. Az-zar'u artinya tanaman. Ahsada artinya memanen. Jadi ahsada zar'u artinya tanaman itu sudah berhak untuk dipanen. Berarti maksudnya apa? Sudah masuk waktu panen. Contoh yang lain, azwajat hindun. Berarti azwajat hindun. Azwajat artinya nikah. Hindun nama orang. Nah, berarti maksudnya apa? Hindun sudah berhak untuk menikah, sudah masuk waktu untuk menikah, sudah bukan anak kecil lagi. Itu maksudnya. Atau istahaqqa zar'u al-hasad wa istahaqqat hindun az-zawad. Wa yadullu hadzal ma'na ala anna al-istihqaqa yattasilu bil fa'il. Dari sini makna istihqaq ini berkaitan dengan fa'ilnya. Jadi ahsada di sini maknanya berkaitan dengan az-zar'u, ya. Begitu juga azwajat berkaitan dengan hindun. Wa anal fi'la istahaqqa yahillu mahalla ahsada wa azwaja alladhi yatahawwal ilal masdar wa huwal hasad wa zawaj. Jadi istahaqqa, di mana kata istahaqqa di kalimat ini? Ahsada zar'u. Ya, di kalimat ahsada zar'u mana kata istahaqqa? Kata istahaqqa itu yahullu mahallahu kata ahsada. Ahsada ini yang mewakili kata istahaqqa. Ya. Nah, mewakili, kemudian ketika kita takdir jadinya begini, istahaqqa itu muncul lagi, kemudian ahsada ini berubah menjadi masdar, jadilah al-hasada, ya, jadinya istahaqqa az-zar'u al-hasada atau istahaqqa al-hasada az-zar'u. Paham maksudnya ya? Baik. Kemudian makna sigo af'ala yang ke-8 yaitu at-ta'rid. At-ta'rid. At-ta'rid artinya apa? Menawarkan. Ya, menunjukkan atas penawaran. Af'ala itu menunjukkan makna penawaran. Contohnya aba'tul manzila.
Aba'tul manzila di mana aradtul manzila lil bai'. Aradtu artinya saya memamerkan, menawarkan rumah itu untuk dijual. Arhantul mata, arhantu ya artinya menyewa. Saya pamerkan, saya tawarkan barang saya untuk dirohan. Dari kata rohan ya. Aba'tu dari kata bai' ya. Arhantu dari kata rohan, artinya menyewa. Saya kontrakan gitu ya. Kalau kita kita punya rumah, kita ingin kontrakan rumah itu karena nggak ditempati, kita pasang tulisan di depannya, disewakan, hubungi nomor ini. Ya, itu namanya arhantu. Arhantu al-bait, di mana ya arradtuhu lil rahan. Ya. Wal makna alladzi tadullu alaihi sighah ma'khudun minal fi'li alladzi qaddara fil jumlatain wa huwa ar-radha. Dari mana dapat makna menawarkan? At-ta'rid artinya penawaran ya. Dari mana dapat kata penawaran itu? Dari fi'il muqaddar takdiruhu ar-radha. Jadi aba'tul manzila takdirnya ar-radtul manzila ya. Lil bai'. Bai' ini dapat dari mana? Dari kata aba'tu. Jelas ya? Taib. Nomor 9 tadullu sighatu af'ala. Ini ada berapa makna ini? Ada 11 ya. Yang ke-9, tadullu sighatu af'ala 'ala tamkin wal i'anah. At-tamkin wal i'anah. Nah, tamkin wal i'anah. Contohnya ahlabtu Zaidan ay a'antuhu 'alal halbi wa makantuhu minhu. At-tamkin artinya memungkinkan. Kita menjadikan orang mungkin untuk melakukan sesuatu. Maksudnya apa? Kita membantu orang tersebut. I'anah artinya membantu. Ya. Berarti kita bukan kita yang melakukan, kita membantu orang lain sehingga memungkinkan dia untuk melakukan perbuatan tersebut. Contohnya ahlabtu Zaidan. Ahlaba, al-halb itu artinya memeras susu. Jadi ahlabtu Zaidan bukan artinya saya memeras susu Zaid, bukan. Ahlabtu Zaidan artinya saya membantu Zaid untuk memeras susu. Paham ya? Ahlabtu Zaidan. Ai a'antuhu 'alal halbi wa makantuhu minhu. Saya membantu dia untuk memeras. Saya menjadikan dia mampu untuk melakukan perasan tersebut. Atau contoh yang lain, ahfartuhu an-nahra. Mana a'antuhu 'alal hafri wa makantuhu minhu. Ahfartuhu an-nahra. Saya membantu dia untuk menggali sungai. Ahfaro artinya menggali. Hufroh menggali. Ya, apakah saya menggali sungai? Bukan. Saya membantu dia, ya, entah orangnya siapa, di Zaid, Muhammad. Saya membantu Zaid misalkan untuk menggali sungai, yang membuat bendungan sebagainya. Jadi bukan dia melakukan langsung. Dan mana yang ke-10? Mana dari af'ala adalah ad-dilalah 'alal kasrah. Ini banyak ini ya, menunjukkan atas banyaknya sesuatu. Ya. Contohnya asjarul makan, di mana kathura syajaruhu. Kalau dikatakan asjarul makan, artinya tempat tersebut banyak pohonnya. Kathura syajaruhu. Asba'al makan, artinya kathura zibauhu. Adzabiu, ya, rusa, banyak rusanya di situ. Adabbal makan, banyak dibabuhu, banyak dob atau dob ya, kadal di gurun pasir, banyak dobnya di tempat tersebut. Asadal makan, banyak usutnya. Usut itu jamak dari asad, singa ya. Ya, ziba tadi artinya rusa, menjangan. Kemudian dibab itu jamak dari dob. Artinya dob ya, apa kita artikan dob? Ya, kadal gurun ya. Usut jamak dari asad, artinya singa. Asadal makan, asal katanya asada ya, karena double hamzahnya jadi asada. Kemudian a'ala rajul, a'ala artinya kasra iyaluhu. Iyal artinya keluarga, banyak keluarganya, banyak anak keturunannya. Ya. Baik. Wa tadullu tilkal jumalu ala annahu la budda min taqdiril fi'li kathura alladhi yufidu dilalah ala tilkal kathra allati asyarna ilaiha. Berarti ada fi'il yang mahdhuf takdiruhu kathura, banyak. Ya. Asal banyak kan banyak singa. Di tempat itu terkenal dengan banyak singanya. Misalkan suatu daerah terkenal dengan banyak hujan, misalkan Bogor dikenal dengan daerah kota hujan, maka dikatakan kita gunakan wazan ini. Ya, amtoro Bogor. Gimana? Apa? Kasuro matoruhu, banyak hujannya di situ, sering terjadi hujan maksudnya. Kemudian makna yang terakhir dari sigo af'ala adalah ad-dilalah ala musadafatil maf'ul bihi ala sifatin minas sifat. Musadafah. Ya, musadafati al-maf'ul bihi. Menunjukkan atas musadafah. Artinya apa?
Musodafah itu artinya kebetulan. Ya, musodafah itu artinya kebetulan. Ya. Apa maksudnya? Af'ala itu menunjukkan atas kebetulannya bertemu suatu maf'ul bihi kepada satu sifat dari sifat-sifat. Contohnya, Ahmad tu Zaidan, ay sodab tu Zaidan Mahmudan. Sodab tu, saya kebetulan bertemu Zaid dalam keadaan Mahmud dia. Zaid itu dalam keadaan Mahmud, dalam keadaan terpuji dia. Maksudnya, saya dapati dia dalam keadaan seperti itu. Apakah dia orang yang beneran terpuji? Bisa jadi iya, bisa jadi tidak. Bisa jadi hanya ketika itu saja dia kebetulan sedang terpuji. Di waktu yang lain dia tidak terpuji misalkan. Ada? Boleh. Akramtu Zaidan, ay sadabtu Zaidan kariman. Saya mendapati Zaid dalam keadaan karim, dermawan. Di hari-hari yang lain bisa jadi dia pelit. Tapi hari itu saya dapati dia sedang bersedekah banyak sekali. Nah, itu artinya akramtu. Jadi akram itu bisa artinya memuliakan, ya kan? Akrama yukrimu, mana yang pertama ya, mana ta'diyah. Maka membedakannya nanti dari konteks kalimatnya. Bagaimana membedakan satu makna dengan makna yang lain, itu dari sigoh kalimat, dari pemahaman antum terhadap uslub yang digunakan atau pembahasan apa yang sedang dibahas. Nah, penguasaan mufradat di situ paham, ya. Jadi agar paham yang seperti ini membedakan satu makna dengan makna yang lain, kembali kepada kemampuan antum untuk memahami konteks kalimat. Abkhaltu bimana sadabtu Zaidan bakhilan. Wa bin nadhari fi tilka jumal nulahidu annahu la budda min taqdiril fi'li sadafa alladhi yadullu ala ma'na sigati af'ala wa huwa al-musadafa. Wa qala Amr ibn Ma'di Karab ya, li Mujashi' ibn Mas'ud As-Sulami wa qad sa'alahu fa'atahu lillahi durrukum ya bani Sulaim sa'alnakum fama abkhalnakum wa qatalnakum pama ajbannakum wa hajainakum pama afhamnakum ay ma wajadnakum bukhala wa jubana wa mufhamin. Ya. Ya, lillahi durrukum. Betapa mulia kalian wahai bani Sulaim. Ya, ini perkataan seorang penyair kepada saudaranya dari kalangan Bani Sulaim, Ibnu Mas'ud As-Sulami. Sa'alnakum pama abkhalnakum. Kami meminta kepada kalian suatu pemberian dan kalian tidak pelit. Berarti ini suatu kaum yang tidak pelit. Gitu. Kemudian wa qatalnakum pama ajbannakum. Kami memerangi kalian dan kalian tidak bersikap pengecut, yang bersikap apa istilahnya? Bersikap pemberani begitu ya, tidak kabur dari medan perang, sifat pemberani. Jadi musuh yang pemberani itu lebih disukai oleh orang Arab daripada ya, teman yang penakut, yang pengecut. Ajbannakum dikata jaban, al-jaban artinya pengecut. Wahajainakum, kami menghija kalian. Hija itu artinya menghina dengan syair. Fama afhamnakum, dan kalian tidak bisu. Ya, afhama itu artinya bisu, kelu, nggak bisa menjawab itu artinya. Ya, kalau antum terkagum-kagum melihat sesuatu sampai antum nggak bisa ngomong, itu namanya afhama. Ya, afhama di sini maknanya adalah ya, kalian mampu untuk menjawab celaan yang kami berikan kepada kalian. Ini berarti syair pujian. Taib. Kemudian ada 12 mananya. Satu lagi apa? Ta'ti sigatu af'ala bima'nal fi'lil mujarrad. Ya, terkadang sigo af'ala itu bermakna fi'il mujarrad. Fal fi'lu asra la yakhtalifu bi ma'nahu an sara. Contohnya fi'il asra itu maknanya sama dengan sara. Ya, asra sama sara artinya sama-sama berjalan di malam hari. Dari kata isra. Isra artinya perjalanan di malam hari. Asra ini fi'il apa? Fi'il mazid. Sara itu fi'il mujarrad akan tapi maknanya sama. Ini berarti pengecualian dari kaidah yang kita sampaikan di awal tadi, bahwasanya bertambahnya huruf mengakibatkan bertambahnya makna. Di sini bertambahnya huruf tidak ada perbedaan maknanya. Nah, ini keluar dari kaidah. Contohnya di ayat surat Al-Isra, subhanalladzi asra, bimana subhanalladzi sara, ya, sara lailan. Taib. Wa qala imrul qais saraitu bihim hatta takilla matiyuhum wa hatal jiyadu ma yuqadna bi arsani. Ya, saraitu bihim mana asraitu bihim. Saya melewati mereka di malam hari gitu. Taib. Itu dia ada 12 makna dari sigoh af'ala yuf'ilu if'alan. Jadi kalau ketemu nanti fi'il af'ala yuf'ilu, maka bisa jadi maknanya adalah salah satu dari 12 makna ini. Apa saja 12 makna tersebut? Ya, yang pertama makna
ta'diyah. Yang kedua makna mana yang kedua as-salb wal izalah. Yang ketiga makna ad-du'a. Yang keempat makna as-sayrurah. Yang kelima makna ad-dukhul fi zaman. Yang keenam makna ad-dukhulu fil makan. Yang ketujuh makna al-istihqaq. Yang kedelapan makna at-ta'rid. Yang kesembilan makna at-tamkin wal i'anah. Yang kesepuluh makna al-kasrah. Yang kesebelas apa yang ke-11 tadi? Musadafah, ya. Yang ke-11 tadi musadafah maf'ul bihi ala sifatin min sifat. Kemudian yang ke-12 al-fi'lu al-mujarrad. Baik, ini dia 12 makna dari sighah af'ala. Insyaallah nanti pertemuan selanjutnya kita akan ambil makna dari sighah fa'ala, ya. Fa'ala nanti ada juga 12 makna. Kemudian sighah fa'ala ada berapa makna? Ada 3 makna, ya, kalau tidak salah ada 3 makna. Kemudian in fa'ala, ya, 1 makna. Ifta'ala berapa? 6 makna dan seterusnya nanti. Sampai wazan yang terakhir nanti wazan istaf'ala. Baik. Wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.